Selamat siang, Bu Maria dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan atau inventory management. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Rosasupit dengan NIM 20233, Niputu Ayu Regita dengan NIM 20203, Yohana Melisa dengan NIM 20204, Clarissa Rosmauli dengan NIM 20212, Ameliatri dengan NIM 20215, Niken Maya Saputri dengan NIM 20229, dan Cynthia Simanulang dengan NIM 20237. Next. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun bahan yang dalam prosesnya itu disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Persediaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, dana yang disediakan, di mana pendanaan ini berpengaruh besar untuk memprioritaskan persediaan, baik barang yang urgent atau barang yang dapat ditunda pembeliannya. Yang kedua ada lead time, yakni waktu untuk menunggu kedatangan barang mulai dari barang dipesan. Yang ketiga ada frekuensi penggunaan, di mana barang yang sering dipakai akan makin kecil ketersediaannya. Dan yang terakhir ada daya tahan persediaan, di mana barang yang punya daya tahan rendah, seperti buah dan daging, mesti cepat didistribusikan kembali. Next. Lalu selanjutnya ada jenis persediaan. Jenis persediaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw materials. Yang kedua ada persediaan bahan pembantu atau penolong yang disebut dengan supplies. Persediaan barang dalam proses atau work in process. Lalu yang keempat ada persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part or components. Lalu yang kelima ada persediaan barang jadi atau finished goods. Nah, yang pertama ada persediaan barang mentah atau raw materials yang telah dibeli tetapi belum diproses. Pendekatan yang lebih banyak diterapkan adalah dengan menghapus variabilitas pemasok dalam mutu, jumlah, atau waktu pengiriman sehingga tidak perlu pemisahan. Lalu yang kedua ada persediaan bahan pembantu atau penolong yang disebut dengan supplies. Nah, supplies ini yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Lalu yang ketiga ada persediaan dalam proses atau work in process yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Lalu yang keempat ada persediaan komponen-komponen rakitan. MRO merupakan persediaan yang telah dikhususkan untuk perlengkapan pemeliharaan, perakitan, dan juga operasi. Lalu yang kelima ada finished goods yang termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Lalu yang selanjutnya ada pengelompokan persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fluctuation stock, di mana menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang. Lalu yang kedua ada anticipation stock, di mana untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi dan sukar memperoleh barang bahan baku. Hal yang ketiga ada lot size inventory, yaitu persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu. Hal ini untuk mendapatkan quantity ke diskon dan penghematan biaya pengangkutan. Lalu yang keempat ada pipeline inventory, yaitu persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan, yang dapat memakan waktu berhari-hari atau beberapa minggu. Next. Selanjutnya, yaitu pengelolaan persediaan. Metode yang digunakan dalam manajemen inventory ada beragam metode yang bisa diterapkan dalam menjaga level barang demi pemenuhan kebutuhan pelanggan serta untuk operasional yang menguntungkan. Fungsi semacam ini semakin kompleks saat sebuah organisasi harus mengurus ribuan unit stock keeping atau SKU dengan jangkauan beberapa gudang. Metode yang bisa dipakai dalam mengelola persediaan yaitu yang pertama, peninjauan stok manual. Metode yang pertama ini merupakan metodologi manajemen inventory yang paling sederhana. Umumnya, metode manual ini banyak dipakai oleh bisnis dalam skala kecil.
Peninjauan stok manual dilakukan dengan cara menganalisa stok reguler dengan membandingkannya dengan proyeksi kebutuhan yang akan datang. Metode ini dijalankan secara manual untuk memastikan level stok minimum barang, sehingga memungkinkan kemudian dilakukan inspeksi terhadap inventaris reguler dan dilakukan pemesanan ulang untuk memenuhi level minimum stok tersebut. Peninjauan stok manual bisa digunakan untuk memastikan berlangsungnya manajemen persediaan, tetapi butuh waktu yang lama serta rentan terjadi kesalahan. Yang kedua, just in time atau JIT. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak punya stok barang, sehingga tidak mempunyai persediaan di gudang penyimpanan. Metode JIT langsung dilakukan saat produk yang dipesan tiba di loket penerimaan. Pendekatan metodologi seperti ini melibatkan proses analisa pola pembelian, pembelian musiman, serta beberapa faktor lainnya. Lalu data tersebut disajikan sebagai informasi akurat mengenai kebutuhan barang pada waktu dan lokasi tertentu. Metode just in time memungkinkan kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi tanpa diharuskan menjaga level stok barang. Hanya saja, metode ini berisiko saat terjadi kesalahan dalam membaca permintaan pasar atau saat terjadi masalah alur distribusi dengan pemasok, sehingga malah membuat stok habis. Next. Yang ketiga, metode analisis ABC. Metode analisis ABC merupakan sebuah pengkategorian persediaan menjadi 3 macam, yang mewakili nilai persediaan serta biaya pembelian. Kategori pertama yaitu kategori barang A, dapat mewakili barang-barang dengan nilai tinggi dan mutu rendah. Kategori yang kedua, kategori barang B, dapat mewakili barang-barang dengan nilai sedang dan mutu sedang. Yang ketiga, kategori barang C, dapat mewakili barang-barang dengan nilai rendah dan mutu tinggi. Tiap-tiap kategori tersebut bisa diatur sistem manajemen pengadaan secara terpisah. Dan yang penting, dapat diketahui item mana saja yang daya jualnya paling bagus untuk menjaga level stok. Contohnya, kategori barang A yang harganya mahal bisa saja butuh waktu lebih lama dalam penjualannya. Jadi, barang itu bisa jadi tidak perlu disimpan dalam kuantiti yang besar. Keuntungan dari metode analisis ABC, salah satunya adalah mampu memberikan kendali yang lebih besar untuk barang yang nilainya tinggi. Hanya saja, kerugiannya bisa berupa kebutuhan akan sumber daya yang besar untuk terus menganalisa level pengadaan semua kategori. Yang keempat, metode Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ dipakai dengan cara menghitung semua jumlah unit yang memang mesti ditambahkan pada setiap order batch, demi mengurangi total biaya pengadaannya. Adapun yang dimaksud biaya pengadaan tersebut, termasuk biaya pengaturan dan biaya penyimpanan. Metodologi ini bertujuan supaya barang yang dipesan per batch sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pemesanan yang terlalu sering bisa diminimalisir oleh perusahaan, dan tentunya tidak ada kelebihan persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengaturan inventory dan biaya penyimpanan. Dengan begitu, total inventory dapat diminimalkan saat biaya penyimpanan dan biaya pengaturan diminimalisir juga. Next. Selanjutnya, analisis periodic review. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung pemesanan barang dalam periode waktu yang sama. Maksudnya, barang yang dipesan sudah dijadwal dengan rutin sehingga biaya yang dibutuhkan bisa diperkirakan. Yang keenam, metode Material Requirement Planning atau MRP. Lewat metode MRP, pembelian barang dapat direncanakan sesuai kebutuhan, sehingga terjamin ketersediaan materialnya. Selain itu, dengan metodologi ini bisa menjaga juga level persediaan yang seminim mungkin, dan juga tidak akan mengganggu kegiatan pengiriman, penjadwalan, serta pembelian material. Next.
Selanjutnya adalah model persediaan. Dalam bagian ini, saya akan jelaskan model persediaan menurut permintaannya dan biaya yang terkait dengan persediaan tersebut. Yang pertama, permintaan independen dan dependen. Model pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen atau independen terhadap permintaan produk lainnya. Misalnya permintaan televisi independen terhadap permintaan mesin cuci. Akan tetapi, permintaan televisi independen terhadap kebutuhan produksi dari televisi. Yang kedua, biaya persediaan. Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut dengan biaya persediaan, yang biasanya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang, seperti sewa, administrasi, gaji pelaksana gudang, listrik, asuransi, penambahan staf, pembayaran bunga atau biaya modal, kerusakan, dan lain sebagainya. Biaya ini adalah variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaannya. Apabila biaya fasilitas penyimpanan atau gudang tidak variabel tetapi tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit. Yang kedua, biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penetapan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Nah, biaya ini mencakup biaya-biaya administrasi dan penempatan order, pemilihan vendor atau pasokan, formulir, pemrosesan pesanan, tenaga para pekerja, pengepakan dan penimbangan, inspeksi dan penerimaan barang, pengiriman ke gudang dan bongkar muat, hutang lancar, dan lain sebagainya. Biaya pemesanan ini tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan. Yang ketiga, biaya pemasangan adalah biaya-biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan tersebut. Dapat diefisiensikan apabila pemesanan dilakukan secara elektronik. Dalam banyak operasi, biaya pemasangan berhubungan erat dengan waktu pemasangan atau setup time. Dan yang keempat, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Biaya ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan, antara lain semua biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan keuntungan, dan biaya kehilangan pelanggan. Nah, dalam perusahaan dagang, terdapat 3 alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan penjualan, dan kehilangan pelanggan. Next. Kemudian ada biaya-biaya persediaan. Umumnya biaya persediaan barang dibagi menjadi 4 macam kategori, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu order cost atau biaya pemesanan. Biaya ini berhubungan dengan aktivitas pemesanan persediaan, cakupannya dihitung dari mulai dikeluarkannya order sampai barang pesanan tiba di gudang. Biaya pemesanan terdiri dari yang pertama biaya pengiriman, biaya proses pesanan, biaya komunikasi, biaya pemeriksaan pesanan, dan biaya packing. Kemudian yang kedua ada carrying cost atau biaya penyimpanan. Biaya di sini muncul pada saat ada barang yang disimpan. Biaya penyimpanan bisa saja berubah menyesuaikan nilai persediaan yang disimpan. Biaya penyimpanan ada beberapa macam, yaitu yang pertama biaya fasilitas penyimpanan, yang kedua biaya keamanan, yang ketiga biaya penyusutan persediaan, yang keempat biaya asuransi, dan yang kelima biaya penanganan persediaan. Dan ada beberapa lagi macam biaya penyimpanan, yaitu biaya keusangan, biaya modal, biaya penurunan harga, biaya pelaksana gedung, dan biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan. Biaya persediaan yang ketiga ada setup cost, biaya persiapan. Biaya muncul saat perusahaan mulai memproduksi barang sendiri. Biaya persiapan ini terdiri dari 1. Biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, 2. Biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, 3. Biaya surat menyurat, 4. Biaya penjadwalan, 5. Biaya persiapan tenaga.
Yang keempat ada shortage cost, biaya kehabisan. Kekurangan maupun kehabisan terkadang dialami oleh manajemen persediaan sehingga memunculkan biaya kehabisan. Contohnya adalah saat perusahaan menerima pesanan, tapi saat hendak dilakukan produksi, ternyata bahan bakunya tidak ada. Biaya kehabisan ini terdiri dari 1. Kehilangan penjualan, 2. Biaya pengiriman khusus, 3. Kehilangan pelanggan, 4. Gangguan jadwal produksi, 5. Produksi terganggu. Next. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya.